akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa dalam Renungan Hati Sehat edisi minggu ini. Dan kesempatan ini saya akan menyampaikan satu buah renungan yang saya beri judul Nyatakan Kasih-Mu dalam Perbuatan. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami rindu datang kepadamu Tuhan, membawa hati kami. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami rindu untuk dikuatkan melalui firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, pimpin kami, beri kami hikmat, beri kami kepekaan, terutama hati yang subur untuk menjadi lahan bagi benih-benih kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya rindu menyapa saudara yang saat ini ada di dalam masa-masa isolasi mandiri karena terpapar COVID-19, ataupun saudara sedang ada di dalam kondisi yang kurang baik. Saya berdoa untuk saudara, biarlah firman ini dan juga renungan pada hari ini menguatkan saudara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bicara tentang kasih. Kita sebagai umat Kristen tentu tidak asing dengan apa yang disebut dengan kasih. Ya, kasih menjadi satu hukum yang terutama yang diajarkan oleh Kristus. Kasih menjadi satu brand bagi umat Kristen. Oleh sebab itu, semestinya orang Kristen dikenal karena kasih-Nya. Tetapi tidak jarang, saudara, kasih hanya berhenti pada kata-kata. Kasih hanya berhenti pada slogan, pada khotbah-khotbah, tanpa ada tindakan yang nyata. Oleh sebab itu hari ini, renungan yang singkat ini saya mengajak saudara untuk kembali merenungkan dan kembali memaknai kasih, menyatakannya di dalam perbuatan nyata. Mari kita buka di dalam satu ayat firman Tuhan yang sungguh indah. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Galatia untuk saling bertolongan atau saling menolong. Mari kita buka di dalam Galatia 6 ayat 2. Saya bacakan bagi saudara semuanya. Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi saya bacakan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kalau kita mengerti hukum Kristus itu apa? Ya, hukum Kristus adalah hukum kasih. Di dalam kitab Matius dijelaskan ada hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu, dan juga kasihilah sesamamu manusia. Kasih.
Itu yang menjadikan orang Kristen dikenal. Rasul Paulus ingin supaya jemaat di Galatia tidak kehilangan kasih. Oleh sebab itu, ketika mereka menanggung beban, Rasul Paulus katakan kepada mereka, bertolong-tolonganlah. Ada kata bertolong-tolonganlah, artinya apa? Saling menolong. Tidak hanya yang satu memberikan pertolongan, yang satu menunggu pertolongan, tetapi bertolong-tolonganlah. Rasul Paulus ingin jemaat saling meringankan beban. Ketika mereka mengalami kondisi yang susah, Rasul Paulus mengingatkan supaya mereka memenuhi hukum Kristus. Kasihilah sesamamu yang menjadi hukum Kristus. Bagaimana dengan kondisi kita yang saat ini ada dalam pandemi COVID-19? Banyak saudara kita yang tidak berdaya secara ekonomi. Banyak saudara kita yang harus bertahan bahkan berjuang melawan sakitnya. Atau mungkin saudara kita yang sedang isolasi mandiri, kesusahan untuk mendapatkan suplai vitamin, suplai obat-obatan, suplai makanan. Kita sebagai orang Kristen yang memiliki kasih, mari kita boleh menolong mereka, meringankan beban mereka dengan cara yang sederhana. Mungkin kita bisa menyisihkan masakan yang ada di rumah, membagikannya kepada mereka, tetangga di sekitar kita, ataupun saudara-saudara yang lain yang ada di dalam komunikasi kita, di dalam circle komunikasi kita. Mungkin ada keluarganya yang membutuhkan bantuan. Oh, saya kekurangan suplai oksigen. Boleh ada informasi di mana saya bisa mengisi tabung oksigen bagi keluarga saya. Oh, saya membutuhkan plasma konvalesen. Kita bisa menyebarkan informasi, berbagi informasi. Itu cara yang sederhana untuk kita bisa menolong saudara-saudara kita. Nah, mengapa kita harus mewujud nyatakan kasih? Mengapa kita harus menyatakan kasih kita melalui perbuatan yang nyata? Ada dua hal, saudara, yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Allah mengasihi kita, bahkan Allah memberikan anaknya yang tunggal supaya kita memperoleh kasih, supaya kita diselamatkan, supaya kita orang-orang yang percaya mendapatkan hidup yang kekal. Itu alasan yang pertama, mengapa kita harus mewujud nyatakan kasih. Yang kedua adalah Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang harus saling memiliki keterkaitan dan relasi satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, sebagai makhluk sosial tentu kita tidak bisa terlepas dari saling menolong. Ketika Adam diciptakan seorang diri datang ke dunia ini, tidak berlama-lama Tuhan memberikan penolong yang sepadan bagi Adam. Dan Adam bisa memiliki relasi dengan Hawa sebagai penolongnya. Demikian juga dengan kita. Kita sebagai orang-orang yang hidup berdampingan dengan orang yang lain. Tentu yang namanya saling menolong adalah satu keharusan yang tidak bisa kita pungkiri. Saudara di dalam Tuhan, saya mau nyatakan dan saya mau katakan, kita orang Kristen sekali lagi dilihat dari kasih, dilihat dari perbuatan kita. Jangan sampai kasih hanya terbatas pada ucapan. Jangan sampai kasih hanya terbatas pada khotbah-khotbah melalui live streaming, melalui siaran-siaran digital. Tetapi mari dengan cara yang sesederhana apapun yang bisa kita lakukan, kita menanggung beban sesama kita. Mungkin ada jemaat yang saat ini sedang mengalami kesusahan ekonomi karena pekerjaannya terimbas oleh pandemi. Kita bisa menolong dengan cara kita, semampu kita. Mungkin ada tetangga kita yang membutuhkan bantuan kita. Mari kita belajar untuk peka hati kita dan peka telinga kita untuk mendengarkan apa yang mereka butuhkan. Supaya mereka melihat, ini loh, orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi. Orang Kristen yang menghidupi imannya. Karena Rasul Paulus pun mengingatkan jemaat Galatia untuk bertolong-tolongan menanggung beban. Demikianlah mereka bisa memenuhi hukum Kristus.
Apakah hukum Kristus itu terbatas bagi orang-orang atau jemaat yang hidup pada masa itu? Tentu kita orang percaya mengamini bahwa firman Tuhan ini berlaku untuk selama-lamanya. Berlaku bagi jemaat di Galatia, berlaku juga bagi kita. Oleh sebab itu, mari jangan menahan-nahan kalau kita mengasihi sesama kita. Seperti yang tertuang di dalam kitab Ayub, jika kita menahan kasih kita, maka sama juga kita melalaikan Allah yang Maha Kuasa. Artinya apa? Kalau kita diberikan Tuhan kepekaan hati, atau Tuhan menggerakkan hati kita untuk menolong, ayolah lakukan. Jangan menunggu, jangan menunda. Karena dengan demikian kita terus mengingat Tuhan akan kebaikan Tuhan. Kita tidak melalaikannya. Dengan melakukan kasih, perbuatan nyata, dengan melakukan pertolongan, bantuan untuk meringankan beban, kita sudah menjadi bagian dari sumber atau jalan berkat bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini renungan yang singkat yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Rasul Paulus mengingatkan saya, menegur saya, juga menegur Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Sekali lagi, seperti yang disampaikan Rasul Paulus, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Dengan demikian kita memenuhi hukum Kristus. Mari kita bersatu, tunduk kepala, berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas berkat firman Tuhan yang sekalipun singkat pada hari ini, tetapi Engkau mengingatkan kami untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh menyatakan kasih di dalam perbuatan. Bukan hanya terbatas pada kata-kata, ataupun khotbah-khotbah, ataupun renungan-renungan, ataupun slogan-slogan di gereja. Tetapi biarlah kami menjadi penyalur berkat. Biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu di antara keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan Yesus, kami mau Tuhan untuk menolong. Karena dunia ini membutuhkan kasih. Karena dunia ini membutuhkan pertolongan. Ketika kami menyadari bahwa Tuhan terlebih dahulu menjadi penolong kami, maka kami juga mau untuk menjadi penolong bagi sesama kami, mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan atas teguran firman Tuhan yang indah. Biarlah kami menjadi pelaku secara nyata dari firman-Mu ini. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah setiap orang yang mendengarkan firman-Mu ini diberkati dan bertumbuh di dalam iman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, demikianlah renungan pada kesempatan ini. Kita bertemu di dalam kesempatan yang lain. Saya berdoa bagi saudara, tetap sehat, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.